Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada pagi hari ini Allah masih berikan kita begitu banyak nikmat. Baik nikmat kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kesehatan kita pada kesempatan ini bisa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai suatu hasanah yang menjadi suri yang baik bagi umat manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah program P5, yaitu proyek penguatan program pelajar Pancasila, yang mana tema pada kesempatan ini adalah tentang kewirausahaan. Tema ini diangkat berdasarkan daripada hasil musyawarah para dewan guru pada beberapa hari yang lalu. Kemudian topik yang menjadi pembahasan pada kali ini adalah pengolahan pisang menjadi keripik. Tema kewirausahaan ini berdasarkan daripada karakteristik sekolah, yang mana kata siswa berasal daripada keluarga petani. Pengolahan bisa menjadi keripik diharapkan dapat memberi manfaat bagi siswa dan keluarga, yang mana dapat menghasilkan atau mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi. Dan ini diterapkan berdasarkan pelatihan perusahaan pada siswa agar mengetahui bagaimana cara membuat keripik pisang. Peluang potensi bisnis keripik pisang dapat membantu siswa untuk menambah penghasilan keluarga. Yang kemudian tujuan daripada program ini atau daripada tema ini adalah bagaimana peserta didik dapat mensyukuri dan menjaga serta melestarikan alam dan hasilnya sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah bagaimana peserta didik bersama-sama dapat memiliki motivasi yang kuat untuk memahami tentang bagaimana bagian kandungan yang terkandung pada pisang yang dapat bermanfaat bagi manusia secara baik. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah bagaimana peserta didik dapat mengetahui bagian dan kandungan yang dapat terdapat pada pisang yang bermanfaat bagi manusia. Saya kira inilah menjadi penjelasan atau daripada tujuan tema pada kesempatan ini dilakukan untuk menjadi bahan atau dijadikan sebagai praktik pengolahan pisang menjadi keripik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yaman. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Belajar kita berdoa. Baik, mulai. Doa selesai.
Depo Al-Kausar Labulobi. Adapun pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang P5. Jadi judulnya saya yaitu pembuatan keripik. Jadi adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai masalah pisang. Jadi perlu kita ketahui bahwa tanaman pisang merupakan tanaman yang tidak bercabang dan digolongkan dalam terna monokotil. Batangnya yang membentuk pohon merupakan batang semu yang terdiri dari pelepah daun yang tersusun secara teratur. Pencabangan tanaman bertipe simpodial atau batang pokok sukar ditentukan dengan meristem ujung memanjang dan membentuk bunga lalu buah. Bagian bawah batang pisang menggembung berupa umbi yang disebut bonggol. Kuncup literal muncul dari kuncup pada bonggol yang selanjutnya tumbuh menjadi tanaman pisang. Jadi manfaat buah pisang mengandung gizi cukup tinggi yaitu kolesterol rendah serta vitamin B6 dan vitamin C tinggi. Zat gizi terbesar pada buah pisang masak adalah kalium sebesar 373 mg per 100 gram pisang. Pisang juga merupakan karbohidrat, vitamin A dan C serta mineral. Komponen karbohidrat terbesar pada buah pisang adalah pati pada daging buahnya dan akan diubah menjadi sukrosa, glukosa dan fruktosa pada saat pisang matang. Kandungan energi pisang merupakan energi instan yang mudah tersedia dalam waktu singkat sehingga bermanfaat dan menyediakan kebutuhan kalori sesaat. Karbohidrat pisang merupakan cadangan energi yang sangat baik digunakan dan dapat secara cepat tersedia bagi tubuh sehingga dapat digunakan sebagai bahan alternatif pangan atau ambarita. Itulah tadi materi tentang pisang. Sekarang ada tugas yang jadi ini dikerja dulu. Jadi adapun alat-alat yang kita pergunakan pada saat membuat keripik pisang yaitu kompor, sutil, serok, pisau, baskom dan alat pengiris. Kalau sekarang bukan lagi alat pengiris yang kita pakai tetapi ada palu. Kemudian bahan dan bumbunya: pisang, minyak goreng, gula pasir, garam, bawang merah, lombok besar dan lombok kecil. Jadi dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, elemennya elemen akhlak terhadap alam, kemudian gotong royong, berkolaborasi atau bekerja sama, kreatif. Jadi kita bisa menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian mandiri, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Jadi adapun tujuan spesifik kita membuat keripik pisang yaitu peserta didik dapat mensyukuri dan menjaga serta melestarikan alam dan hasilnya sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Peserta didik bersama-sama dapat memiliki motivasi yang kuat dan mampu memiliki pemahaman yang utuh tentang bagian-bagian kandungan-kandungan yang terdapat pada pisang yang dapat bermanfaat bagi manusia. Kemudian memiliki
kreativitas untuk menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang terakhir, mengetahui, jadi peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dan kandungan yang terdapat pada pisang. Dengan selesainya materi kita pada hari ini, adapun kesimpulan materi kita, saya persilakan untuk satu kelompok yang mewakili membacakan kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi saya persilakan untuk kelompok satu. Jadi kesimpulan dari pohon pisang adalah pohon pisang merupakan tanaman dikotil, memiliki akar serabut, batangnya dapat dijadikan pakan ternak, daunnya dapat dijadikan bahan untuk pembungkus makanan, dan buahnya bisa kita makan. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai masalah pohon pisang. Jadi pohon pisang merupakan tanaman dikotil, memiliki akar serabut, batangnya dapat dijadikan sebagai pakan ternak dan bisa dijadikan sebagai lauk. Daunnya dapat dijadikan bahan untuk pembungkus makanan. Buahnya bisa kita jadikan makan, dan buahnya itu banyak yang bisa kita bikin, termasuk keripik pisang. Keripik pisang, pokoknya masih banyak lagi yang lain. Pohon pisang tumbuh dengan tunas bila buah pisang berwarna hijau, artinya Sudah masak. belum masak. Kalau warnanya sudah kuning, baru masak. Dan adapun pisang, setahunya kita di kampung kita ada namanya pisang emas. Memang dari awal dia berwarna kuning. Bila dengan selesainya semua materi kita pada pagi hari ini, insya Allah kita lanjutkan dengan pembuatan keripik pisang. Baiklah anak-anakku, kita langsung ke proses pembuatan keripik pisang.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakue ingin menjelaskan cara membuat keripik pisang. Bahan-bahannya yaitu pisang, juga ada minyak goreng, ada cabai, bawang merah dengan cabai besar, dan juga ada 8 sendok gula pasir, garam secukupnya, dan juga roiko secukupnya. Langkah-langkahnya ialah langkah pertama, blender semua bumbu yang sudah dijelaskan kakak tadi, dan langkah kedua, kupas semua pisang dan cuci sampai bersih. Dan langkah ketiga, panaskan minyak dengan api kecil hingga mendidih. Kemudian ambil 3 buah pisang, parut ke dalam minyak yang mendidih. Setelah selesai diparut, masukkan 2 sendok bumbu yang sudah diblender hingga pisangnya habis. Goreng hingga garing, kemudian angkat dan saring. Pindahkan ke wadah yang lebih besar, atau wadah itu bisa mati, bisa belah, agar cepat dingin. Setelah dingin, masukkan dalam kemasan dan agar tahan dan tetap kriuk. Langkah keempat, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana prakteknya, sudah selesai? Ini praktek keripik pisang. Bahannya dari mana? Bahan itu ada 1 biji pisang, 2 liter minyak, dan bumbunya ada 10 siung bawang merah, 30 biji cabai rawit, 5 biji lombok besar, dan 8 sendok gula pasir, 1,5 sendok garam, dan 1 sendok roiko, dan air 300 ml. Ini jenis pisangnya pisang apa? Pisang tanduk. Oke. Oke. Ini Prosesnya sudah ini hasilnya. Ya, ya. apa yang juga mirip? Ini praktek ini kalau di sini caranya bagaimana? Caranya itu cara pertama, blender semua bumbu ditambah dengan air sampai halus. Terus langkah kedua, kupas semua pisang, kemudian cuci bersih. Langkah ketiga, panaskan minyak dengan api kecil hingga mendidih. Kemudian ambil 3 buah pisang, parut ke dalam minyak yang mendidih. Setelah selesai diparut, masukkan 2 sendok bumbu yang sudah diblender. Lalu lakukan hingga pisangnya habis. Goreng hingga garing, kemudian angkat dari saring. Pindahkan ke wadah yang lebih besar agar cepat dingin. Setelah dingin, masukkan ke dalam kemasan agar tahan dan kriuk. Langkah keempat, selamat mencoba. Alhamdulillah.